Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baik Bener Adi dari kelas TIA akan menjelaskan tugas dari kami yaitu tentang pre-processing. Nah, di sini kan tugas yang nomor satu di sini kita harus mendefinisikan data, jumlah baris dan deskripsi atribut. Jadi di sini kami sudah melakukan pengambilan data dari anggota Farhan sama anggota Bayu. Nah, untuk datanya di sini terdapat 49 baris data dengan menggunakan atribut lengkap, gender, dalam angka tahun, tinggi badan dalam satuan, berat badan, dan juga ukuran sepatu. Nah, lalu di sini untuk praktikum kali ini yang digunakan itu kita menggunakan atribut tinggi badan dan juga ukuran sepatu. Itu. Nah, lalu untuk yang nomor 2, penjelasan konsep dari preprocessing pilihan. Nah, jadi di sini kita menggunakan praktikum normalisasi. Jadi menurut saya normalisasi itu adalah proses membuat beberapa variabel memiliki rentang nilai yang sama, ada yang terlalu besar maupun terlalu kecil, sehingga dapat membuat analisis statistik menjadi lebih mudah. Nah, contohnya seperti di bawah ini, terdapat dua tabel tanpa normalisasi kayak gini, dengan normalisasi kayak gini. Nah, lalu penjelasannya, tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan rentang nilai dari variabel terlihat sangat jauh. Variabel umur memiliki kisaran dari 0 sampai 100, sementara variabel gaji berkisar dari 0 sampai 500.000. Ini berarti variabel gaji bernilai sekitar 1000 kali lipat lebih besar dibandingkan variabel umur. Ketika kita melakukan analisis lebih jauh seperti misalnya pemodelan menggunakan linear regression, variabel gaji akan lebih mempengaruhi hasil dikarenakan nilainya yang lebih besar. Regresi linear akan menimbang gaji dengan lebih berat daripada umur. Untuk menghindari kondisi macam ini, kita bisa menormalisasi dua variabel tersebut menjadi nilai yang memiliki rentang yang sama, yaitu dari 0 sampai 1, seperti tabel di sebelahnya. Normalisasi ada banyak metode, namun di sini kami menggunakan metode max scaling. Lalu selanjutnya, untuk yang nomor 3, penjelasan kelebihan dan kekurangan dari processing pilihan. Di sini untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama, presentasi prediksinya lebih tinggi, yang kedua meningkatkan kerja database, yang ketiga menghilangkan anomali. Kekurangannya di sini pada database atau sumber data turun performance-nya. Ya, itu saja dari saya. Sekian perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fadilah, rekan dari Bayu yang tadi menjelaskan fungsi dan kegunaan dari normalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian codingnya dan hasilnya. Nah, sebelum itu kita siapkan dataset yang sudah dibuat oleh Bapak Haritz. Ini, nama saya Farhan, maka saya akan mengambil data Farhan, nama lengkap mahasiswa yang tertuliskan Farhan saja dan Bayu saja. Nah, lalu kalau sudah di copy kita paste di Excel seperti ini. Nah, lalu kita save dalam bentuk CSV. Nah, ini sudah saya buat filenya, dataset.csv. Nah, setelah itu kita upload pada collab di sini. Hanya butuh drag and drop saja dataset untuk menguploadkan dataset ini. Nah, sebelum dijalankan, kita import beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama, ini sklearn preprocessing import min-max scalar ini digunakan untuk merubah skala menjadi minimal dan maksimum jadi 0 dan 1 untuk penugasan ini. Lalu selanjutnya import panda disimpan dalam variabel pid. Nah, panda ini untuk apa? Merubah dataset.csv menjadi panda seperti ini. Lalu import numpy
dalam variabel np. NumPy ini berfungsi untuk merubah list atribut menjadi array. Lalu saya import matplotlib.pyplot. Ini digunakan untuk memunculkan grafik. Ini sebenarnya tidak terpakai, bisa dihapus saja. Ini seaborn ini sama seperti pyplot ini, cuman bedanya itu ada garis linearnya di grafik tersebut. Nah, pertama kita load dulu dataset ya, dataset.csv ini. Saya masukkan pada variabel df sama dengan pd read.csv dataset.csv. Lalu saya tampilkan beberapa list teratas dari variabel ini, df dataset ini. Nah, ini merupakan list teratas, 5 list. Nah, lalu kita yang dibutuhkan pada studi kasus ini, saya menggunakan tinggi badan dan ukuran sepatu. Nah, saya memisahkan atribut tersebut. Yang saya butuhkannya ini dan ini. Nah, saya membuat variabel x sama dengan df. Dari data df ini, saya panggil tinggi badan list ini menjadi x, dimasukkan dalam variabel x, dan ukuran sepatu dimasukkan dalam variabel y. Lalu kita print scatter untuk melihat grafiknya seperti apa. Nah, dapat kita lihat di sini rentangan skalanya terlalu jauh, maksimal di sini 44 dan sini saya kurang lebih maksimalnya 180 kurang lebih. Ini rentangan sangat jauh, maka perlu dinormalisasi. Nah, lalu saya jadikan array list ini, list ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, masing-masing atribut saya masukkan dalam satu variabel. Nah, untuk x sama dengan df tinggi badan ini, saya masukkan ke variabel x yang baru, np.array, untuk dirubah menjadi array. Lalu untuk variabel y sama dengan df ukuran sepatu, atribut ukuran sepatu ini saya masukkan ke variabel y yang baru, lalu dirubah menjadi array. Nah, setelah jadikan array, ini secara otomatis kan hanya satu dimensi saja. Untuk x satu dimensi, y satu dimensi. Nah, untuk menggabungkannya menjadi dua dimensi, saya menggunakan ini, np.stack x, y, x1. Nah, saya simpan pada variabel gabungan, lalu saya tampilkan. Maka hasil seperti ini, 156. Ini untuk tinggi badan, nah, ini untuk ukuran sepatu. Nah, kenapa dibuat array dua dimensi ini? Berfungsi untuk memudahkan kita menggunakan min max scaler. Ini menghitung nilai minimum dan maksimumnya. Nah, pertama-tama sebelum menggunakan min max scaler, kita harus menginisialisasi dulu scaler sama dengan min max scaler. Nah, setelah diinisialisasi, maka kita fit. Nah, fungsi fit ini untuk menghitung nilai minimum dan maksimum dari variabel gabungan yang sudah saya buat menjadi array dua dimensi tadi. Nah, akan muncul seperti ini, min max scaler copy sama dengan true, filter range 0 sampai 1. Nah, lalu saya ingin mengetahui bagaimana hasilnya range 0 sama 1 itu sampai 1. Nah, saya simpan pada variabel hasil sama dengan scalar transform gabungan. Lalu saya perintah print hasil. Hasil seperti ini. Nah, dapat kita lihat untuk nilai minimumnya yaitu 0. Nah, karena pada dataset itu ada data yang terduplikasi, maka yang minimum terduplikasi, maka ya nolnya ada dua baris data terduplikasi. Nah, untuk nilai maksimumnya, contohnya ini nilai maksimum yang 1, tinggi badan yang paling tinggi dalam dataset. Nah, lalu untuk supaya lebih jelas lagi rentangannya, saya pisah arraynya menjadi 2.
satu dimensi x dan y. Yo, tidak a, b, saya pengganti x, y tadi. Jadi x dimasukkan ke a, b, y dimasukkan ke b. Nah, ini. Nah, lalu kita PLT to scatter. Nah, kita dapat mengetahui di sini rentangan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Yang rentangannya mungkin berkali-kali lipat dari ukuran sepatu, antara tinggi badan dan ukuran sepatunya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.